Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devika Andriani Marpaung. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari audit internal berbasis risiko mengenai risiko fraud. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah fraud atau kecurangan. Nah, fraud ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang atau oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Atau dalam pengertian luasnya, fraud adalah perbuatan dalam artian perbuatan kejahatan atau berbuat sesuatu yang dilarang yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang untuk memperoleh suatu keuntungan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau yang disingkat ACFE, itu terdapat 3 alasan seseorang melakukan fraud atau kecurangan yang disebut dengan fraud triangle. Alasan yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Yang kedua, perceived opportunity. Yang ketiga, rationalization. Alasan pertama seseorang melakukan fraud atau kecurangan yaitu pressure atau tekanan. Nah, di sini bisa jadi mereka itu menghadapi tekanan yang luar biasa, misalnya dikarenakan kebutuhan uang. Seperti yang kita ketahui bahwa uang merupakan salah satu unsur penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian alasan yang kedua yaitu perceived opportunity atau adanya peluang untuk mereka melakukan fraud atau kecurangan tersebut. Seperti pada alasan yang pertama yaitu pressure atau tekanan, apabila mereka mempunyai tekanan namun tidak ada peluang untuk melakukan fraud tersebut, tentu fraud atau kecurangan itu tidak akan terjadi. Jadi, alasan yang kedua di sini yang dimaksud adalah peluang. Apabila mereka mempunyai peluang, tentu mereka bisa melakukan kecurangan tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu rationalization, yang artinya suatu pembenaran. Seseorang yang melakukan fraud atau kecurangan ini menganggap bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar dikarenakan misalnya kecurangan tersebut sering terjadi atau sering dilakukan oleh banyak orang di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kasus pencurian, perampokan. Karena kan hal tersebut sering terjadi di kehidupan sehari-hari, maka pelaku dari fraud atau kecurangan ini menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang benar atau suatu tindakan yang benar. Audit pemerintahan atau sektor publik di Amerika Serikat mempunyai beberapa istilah yang digunakan dalam proses audit, yaitu yang pertama fraud, yang kedua waste, yang ketiga abuse. Istilah ini disingkat dengan FWA. Yang pertama yaitu fraud. Fraud adalah penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Nah, fraud di sini termasuk memutarbalikkan fakta, membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan informasi. Dan yang kedua yaitu W atau waste. Waste di sini adalah pengeluaran secara sembarangan, di mana pengeluaran tersebut tidak dipikirkan terlebih dahulu secara matang dan salah urus atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah. Waste ini berupa pengeluaran biaya yang tidak perlu yang disebabkan oleh praktik-praktik sistem atau pengendalian yang tidak efisien dan tidak efektif. Kemudian yang ketiga yaitu A atau A. Di sini yaitu abuse, merupakan pemakaian yang berlebih-lebihan atau yang tidak tepat guna, atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami atau melawan hukum untuk tujuan dimaksud.
Abuse ini dapat terjadi dalam urusan-urusan keuangan maupun non-keuangan dalam sistem pemerintahan. ACFE atau Association Certified Fraud Examiners membagi fraud ke dalam 3 cabang, yaitu yang pertama Financial Statement Fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan, kemudian yang kedua Asset Misappropriation atau penyalahgunaan aset, dan yang ketiga yaitu corruption atau korupsi. Selanjutnya masuk kepada cabang fraud. Yang pertama yaitu Financial Statement Fraud. Ini merupakan fraud atau kecurangan yang dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan. Memanipulasi laporan keuangan itu dapat dilakukan dengan cara seperti tidak melaporkan pendapatan, kemudian tidak melaporkan beban, terus neraca tidak mencerminkan saldo dengan benar, dan lain-lain sebagainya. Nah, memanipulasi laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan income smoothing atau perataan laba. Perataan laba ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba. Nah, usaha ini dilakukan manajemen agar bisa menyeimbangkan laba di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harga pada periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu Asset Misappropriation atau penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset meliputi seluruh tindakan yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada orang tersebut. Nah, bentuk penyimpangan ini merupakan jenis fraud atau kecurangan yang paling banyak terjadi di perusahaan. Meskipun demikian, penyimpangan ini merupakan salah satu fraud atau kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi dikarenakan aset perusahaan itu bisa diukur dan juga bisa dihitung dengan mudah. Bentuk dari penyalahgunaan aset itu seperti memalsukan akun penjualan, kemudian melakukan lapping, terus mengganti uang tunai dengan cek, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu corruption atau korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan fraud atau kecurangan yang sulit sekali untuk dilacak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan salah satu tindakan fraud yang paling sering terjadi di Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini merupakan suatu tindakan fraud atau kecurangan yang sering terjadi di mana saja, baik di Indonesia maupun di dunia. Tindakan ini itu bisa terjadi dikarenakan adanya kelemahan pada tindak penegakan hukum yang berlaku di suatu negara atau daerah. Korupsi dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan suap dan gratifikasi, kemudian penggelapan uang tunai. Contohnya seperti melakukan penarikan yang tidak diotorisasi, melakukan pengeluaran yang tidak diotorisasi, dan juga pembayaran tunai yang tidak dicatat. Di dalam ACFE Report to the Nations 2018 atau Laporan Global ACFE untuk tahun 2018 terdapat beberapa penanganan fraud oleh fungsi audit internal yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tata kelola risiko fraud, yang kedua penilaian risiko fraud, yang ketiga mencegah dan mendeteksi fraud, dan yang keempat investigasi dan tindakan perbaikan. Penanganan fraud yang pertama yaitu tata kelola risiko fraud. Proses-proses di dalam tata kelola suatu perusahaan yang efektif itu merupakan landasan dari manajemen risiko fraud. Apabila tata kelola korporasi itu tidak efektif, maka hal ini akan mengakibatkan
kecilnya arti dan peran program manajemen risiko fraud dalam suatu korporasi atau perusahaan. Kemudian penanganan fraud yang kedua yaitu penilaian risiko fraud. Di sini suatu organisasi harus memahami risiko fraud dan risiko-risiko yang spesifik atau khusus yang secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mengancam jalannya kegiatan organisasi atau suatu perusahaan. Penilaian risiko fraud perlu mempertimbangkan kemungkinan seorang atasan menggunakan wewenangnya untuk mengabaikan aturan pengendalian yang ada. Nah, dalam hal-hal tertentu, di sini manajemen juga memang diperkenankan untuk melakukan hal ini dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus ditaati. Kemudian penanganan fraud yang ketiga yaitu mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud ini saling berkaitan tetapi berbeda konsep. Pencegahan itu meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang dapat menghentikan terjadinya fraud, sedangkan pendeteksian fraud itu memusatkan kegiatan dan teknik-teknik yang secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud itu sedang terjadi atau sedang berlangsung. Kemudian penanganan fraud yang keempat yaitu investigasi dan tindakan perbaikan. Di sini Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara cepat tanggap, kompeten, dan rahasia untuk menangani penelaahan atas kasus-kasus yang terjadi, kemudian investigasi atas fraud yang diduga terjadi, dan yang terakhir yaitu menangani penyelesaian masalah ketidakpatuhan dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan dan pemaparan slide, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.